Bidik dana sekitar 48 miliar, perusahaan desain interior ini siap IPO di Februari 2024. Kira-kira menarik nggak ya IPO-nya? Yuk kita bahas. Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung kembali. Saya ucapkan teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan bahas lagi antrian saham IPO untuk periode Februari 2024 ya. Nah, kali ini kita kedatangan PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham MEJA, MEJA teman-teman. Untuk sektornya itu ada di consumer cyclical, periode book building tanggal 18 sampai 24 Januari 2024. Rentang harga IPO ada di 100 sampai dengan 103 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 4.800.000 lot. Oke teman-teman, jadi PT Harta Jaya Karya Tbk atau saya sebut MEJA ya teman-teman, ini merupakan perusahaan dengan aset di bawah 50 miliar ya, atau di kisaran 50 miliar. Itu masuknya ke dalam papan akselerasi di mana ARA dan ARB-nya itu di 10% teman-teman. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan prospektus, kita kupas dulu profil singkat dari si MEJA ini ya, teman-teman. Jadi, perseroan bergerak di bidang desain konsultasi, kemudian kontraktor pelaksana interior dan pabrikasi sejak tahun 2012. Nah, perkembangan MEJA itu terjadi setelah MEJA ini dipercaya menjadi vendor di berbagai instansi pemerintah ya. Salah satunya itu ada di DPRD DKI Jakarta, kemudian Polri, serta Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, teman-teman. Kemudian MEJA juga mulai menjadi mitra perusahaan swasta ya. Di sini ada Traveloka, Goodyear, kemudian juga mendapatkan proyek interior dari BUMN, teman-teman, seperti Bank Mandiri, Adikarya Tbk, dan juga mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam pengerjaan interior proyek Moda Raya Terpadu atau MRT Jakarta. Di tahun 2021, perseroan juga terpilih menjadi salah satu kontraktor revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM ya, teman-teman. Kemudian selama lebih dari 12 tahun, perseroan telah menjadi satu perusahaan jasa desain terpercaya, mumpuni dan handal dengan memiliki track record klien yang bergengsi dan berhasil mencetak kenaikan nilai kontrak tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hingga saat ini, perseroan berfokus pada 3 segmen bisnis, yaitu konsultasi, desain kontraktor interior, dan furnitur, teman-teman. Nah, jadi itu tadi adalah profil singkat dari si MEJA, teman-teman, atau PT Harta Jaya Karya Tbk ya. Jadi dia ini perusahaan interior dengan merek dagang itu Intera, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi kegiatan usahanya adalah mendesain sebuah ruangan atau interior dari perusahaan-perusahaan swasta dan juga dari BUMN. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti biasa kita akan bahas IPO-nya dari segi underwriter, struktur IPO, penggunaan dana IPO, dan lain-lain. Dan juga seperti biasa disclaimer, teman-teman, video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi, juga sebagai bahan pertimbangan apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si MEJA ini atau tidak ya. Tidak ada ajakan atau paksaan membeli saham IPO tertentu. Semua yang saya sampaikan bersumber dari prospektus perusahaan, teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita meluncur ke halaman prospektus dari si PT Harta Jaya Karya Tbk dengan kode saham MEJA. Oke teman-teman, kita lihat dulu di sini adalah indikasi jadwal dari IPO-nya MEJA ya teman-teman. Akan memulai masa penawaran umum atau offering itu pada tanggal 31 Januari sampai dengan 5 Februari 2024. Dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Februari 2024. Dengan penjamin emisi efek atau underwriter di IPO-nya MEJA kali ini itu adalah PT MNC Sekuritas teman-teman ya. Nah, untuk historis dan track record-nya ya, MNC ini baru saja mengawal saham IPO di Januari 2024 ini. Ya, dia itu terakhir mengawal saham IPO SMLE, teman-teman ya. Itu masuk ke dalam papan pengembangan, join dengan sekuritas lain dan berhasil 2 kali arah, teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk periode 2023 ya, dia mengawal saham IPO Udang. Udang ini masuk ke dalam papan akselerasi ya, sama dengan si MEJA ini, cuma beda sektor. Untuk Udang itu berhasil 1 kali arah ya teman-teman, dan join juga dengan sekuritas lain.
Kemudian sebelum udang dia mengawal saham IPO MSIE teman-teman ya. MSIE ini dia juga join dengan sekuritas lain, dan untuk MSIE masuk ke dalam papan akselerasi juga. Itu berhasil ARB ya teman-teman, ARB berjilid untuk IPO-nya MSIE. Kemudian sebelum MSIE dia mengawal saham IPO SMIL. SMIL ini dia juga join dengan sekuritas lain masuk ke dalam papan pengembangan dan berhasil 2 kali arah teman-teman. Nah, itu adalah beberapa historis atau track record dari si PT MNC ini teman-teman ya. Jadi dia itu bagus kalau ngawal saham IPO pengembangan, papan pengembangan, dan kurang bagus jika mengawal saham akselerasi. Seperti itu ya. Kemudian teman-teman kita lihat di sini adalah keterangan saham yang ditawarkan atau struktur IPO dari Meja ya. Sebanyak-banyaknya 480 juta lembar saham atau mewakili sebesar 25,03% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp20. Harga penawaran 100 sampai dengan 103 per lembar saham dengan jumlah nilai emisi IPO itu sebesar atau maksimal Rp49.440.000.000 teman-teman. Nah, dalam IPO ini akan ada waran seri 1 ya, dengan rasio 1:1 di mana setiap pembelian satu saham akan mendapatkan satu waran seri 1 secara cuma-cuma guys. Seperti itu, dengan jumlah waran sebanyak 480 juta waran. Dan kisaran harga pelaksanaan waran itu ada di 115 sampai dengan 125 rupiah. Kemudian ini adalah struktur permodalan ya teman-teman dari si Meja. Setelah IPO, setelah ada masyarakat dan waran seri satunya, strukturnya akan menjadi seperti ini. Untuk pengendalinya itu ada di PT Intrajaya Karya. Kemudian ada PT Wahana Investa Niaga, kemudian ada Ricci Adrian, dan ada Hartanto S teman-teman. Kemudian disusul dengan masyarakat dan waran seri 1. Kemudian kita lihat di sini teman-teman untuk pembatasan atau lock-up period dari para pemegang saham lama ya. Jadi di sini dikatakan pemegang saham lama itu akan di lock up sampai dengan 12 bulan setelah Meja ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Nah, selain pemegang saham lama, di sini juga dikatakan untuk pemegang saham pengendali itu tidak akan mengalihkan ke pengendalian perseroan sampai dengan 12 bulan juga setelah PT Meja ini melantai di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ada kebijakan dividen ya teman-teman dari si PT Harta Jaya Karya ini. Setelah penawaran umum, manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham dengan jumlah sebanyak-banyaknya 50% dari laba yang akan dibagikan tahun 2024 berdasarkan laba bersih tahun buku 2023. Kemudian kita lihat di sini rencana penggunaan dana IPO teman-teman. Jadi seluruh dana setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan perseroan dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama sekitar 24% atau sekitar 10.905.600.000 rupiah akan digunakan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan kerja kantor dan peralatan kerja proyek serta kendaraan dengan rincian sebagai berikut. Poin A sekitar 92% atau sekitar 10.033.152.000 untuk pembelian peralatan kerja proyek baru guna menunjang peralatan kerja proyek perseroan yang meliputi rincian sebagai berikut ya. Ini ada genset, kemudian ada hidrolik, dan ada mesin-mesin juga, ada mesin molen, mesin diesel, dan lain-lain. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang B sekitar 7% atau sekitar 763.392.000 rupiah itu akan digunakan untuk pembelian peralatan kerja baru yang meliputi 24 unit laptop dan 18 unit alat ukur ya. Nah, ini ada rinciannya di sini teman-teman, bisa dilihat. Kemudian yang C sekitar 1% atau 109.056.000 itu akan digunakan untuk pembelian 1 unit mobil pick up dengan merek Suzuki ya teman-teman. Seperti itu untuk penggunaan dana IPO yang pertama. Kemudian untuk penggunaan dana IPO yang kedua teman-teman sekitar 1.817.600.000 rupiah itu akan digunakan untuk sewa bangunan dan kendaraan serta pengembangan sistem informasi dan jaringan. Dengan rincian sebagai berikut. Yang A sekitar 53% atau sekitar 963.328.000
itu akan digunakan untuk sewa bangunan guna menjadi head office perseroan dan melakukan penambahan gudang baru yang masing-masing berlokasi di kota Tangerang Selatan. Kemudian poin yang B sekitar 6% atau sekitar 109.056.000 akan digunakan untuk sewa 2 kendaraan berupa truk guna untuk kegiatan operasional. Kemudian poin yang C sekitar 41% atau sekitar 745.216.000 itu akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi. Kemudian yang ketiga, tujuan penggunaan dana IPO-nya sekitar 72% atau sekitar 32.716.800.000 rupiah itu akan digunakan untuk modal kerja perseroan ya, dalam rangka untuk pembelian persediaan bahan baku, biaya kontraktor, desain interior, dan pengadaan furnitur, teman-teman. Nah, ini untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya bagus ya, digunakan untuk ekspansi usaha dan juga modal kerja, teman-teman. Seperti itu. Kemudian dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri 1 itu seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan juga, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya bagus ya, si meja ini digunakan seluruhnya untuk ekspansi usaha dan juga modal kerja dari perseroan. Kemudian kita lihat di sini untuk laporan posisi keuangan dan juga laporan laba rugi dari meja ya, teman-teman. Kita lihat dulu untuk total asetnya. Di tahun 2021 asetnya ada di 11 miliar. 2022 ada di 33 miliar dan per 31 Juli 2023 total asetnya ada di 50 miliar rupiah. Kemudian jumlah liabilitas atau total hutang dari meja ini ya, di tahun 2021 hutangnya ada di 8 miliar. 2022 naik ke 20 miliar rupiah dan per 31 Juli 2023 total liabilitasnya turun di 18 miliar rupiah. Kemudian dari jumlah ekuitas atau modal, teman-teman, di sini terjadi peningkatan ya. 2021 ada di 3,5 miliar, kemudian 2022 naik di angka 13 miliar rupiah dan per 31 Juli 2023 naik signifikan ada di angka 31 miliar rupiah. Kemudian kita lihat untuk laporan laba rugi dari meja ini, teman-teman ya, dari tahun 2022 ke tahun 2023 itu terjadi penurunan ya, teman-teman. Juga di sini untuk laba tahun berjalannya juga mengalami penurunan, teman-teman. Seperti itu untuk laporan keuangan dan laba ruginya. Ya, ini menurut saya bagus ya untuk laporan keuangan dari si meja. Kemudian untuk Dewan Komisaris dan Direksi dari Perseroan, teman-teman, di sini ada Bapak Bimo Pradikto ya, selaku komisaris utama. Kemudian ada Nabila Cahya selaku komisaris. Kemudian ada Evi Fenianti selaku komisaris independen. Ada Ricci Adrian Hartanto selaku direktur utama. Kemudian ada Satria Anugrah Mahaperkasa selaku direktur. Dan juga ada Joseph Dewo Prakoso selaku direktur dari meja, teman-teman. Kemudian kita lihat, teman-teman, untuk valuasi dari meja ya. Untuk potensi market cap-nya di sini ada di angka 191 miliar rupiah. Dengan price to earning atau PER-nya itu ada di 30 kali dan price to book value-nya itu ada di 6 kali, teman-teman. Seperti itu ya untuk valuasi dari meja, teman-teman. Oke guysku, dari hasil pembahasan kita terkait prospektus IPO saham meja ya, sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan, teman-teman. Yang pertama kita lihat dari segi sektor bisnis dan prospek usaha ya, ini menurut saya menarik ya, teman-teman. Dan kalau kita lihat di bursa kita, itu perusahaan desain interior masih belum banyak ya, teman-teman. Jadi kompetitornya itu masih sedikit ya untuk si meja ini, teman-teman. Seperti itu. Nah, cuma si meja ini, teman-teman, dia itu skalanya kecil ya. Ada di 50 miliar, jadi dia masuk ke dalam papan akselerasi, teman-teman. Nah, kalau menurut saya sih, seandainya dia ini masuk ke dalam papan pengembangan, ini mungkin IPO-nya menarik dan bisa jadi akan rame dan mungkin bisa digoreng, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian dari segi underwriter atau penjamin emisi efek dari IPO-nya meja kali ini, teman-teman,
untuk MNC ini sudah bisa kebaca ya polanya. Kalau menurut saya dia ini bagus kalau ngawal saham IPO papan pengembangan dan kurang bagus dalam mengawal saham-saham di papan akselerasi. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian dari penggunaan dana IPO ini menurut saya bagus ya. Digunakan untuk ekspansi usaha dan juga modal kerja dari perusahaan. Seperti itu. Kemudian dari segi laporan keuangan ya. Ini menurut saya bagus ya dan aman untuk laporan keuangan dari si Meja ya, walaupun kita lihat tadi penjualan dan laba bersih laba tahun berjalannya mengalami penurunan. Kemudian dalam IPO kali ini Meja akan memberikan waran seri 1 ya teman-teman dengan rasio 1:1, di mana setiap pembelian satu saham akan mendapatkan 1 waran guys. Kemudian Meja akan membagikan dividen dengan rasio 50% di tahun ini ya, di tahun 2024 berdasarkan laba tahun buku 2023. Kemudian dari segi valuasi ini Meja dijual ke masyarakat itu dengan valuasi yang mahal ya teman-teman untuk ukuran saham IPO. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Meja ini akan listing di tanggal 7 Februari di mana di tanggal tersebut rencananya akan ada beberapa saham IPO lain yang juga akan listing bersamaan ya. Jadi saya akan pilih IPO papan pengembangan saja ketimbang papan akselerasi. Jadi untuk Meja ini saya skip. Saya tidak akan ikut IPO-nya. Saya akan cari IPO yang menurut saya bisa menghasilkan cuan. Seperti itu ya. Dan buat teman-teman yang ingin ikut IPO-nya pastikan dengan profil resiko masing-masing ya teman-teman. Cukup sekian pembahasan kita pada video kali ini, pembahasan IPO saham Meja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian dan sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.